Halo guys, apa kabar guys? Sehat-sehat ya guys. Hari ini Coco lagi bikin video mau jalan-jalan guys. Ini Coco lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini Coco mau menuju ke Yogyakarta International Airport, Yogyakarta. Coco mau jalan-jalan guys, mau unboxing lebih tepatnya. Coco udah nunggu-nunggu beli sigar. Coco mau unboxing di Jogja. Ini di pesawat Coco lapar, Coco makan ini ya, nasi daging bumbu ya, rasanya mirip-mirip rendang, nasi kuning. Oke lah guys, ini Coco kayak bayar cuma 60-70 ribu aja karena ini kebetulan sudah siang ya. Dan akhirnya Coco mendarat di Yogyakarta dalam waktu ya sejam aja sih, nggak lama ya. Kondisinya sampai sana sudah jam setengah 4, jam 3 setengah 4. Ini Coco dalam perjalanan menuju ke satu tempat buat makan. Coco pakai jasa trip bu, dijemput, dianterin, dan Coco makan di Kopi Menoreh. Jarak dari bandara ke sini kurang lebih 40-an menit sampai 50. Tempatnya kayak begini guys, gloomy banget. Udaranya tuh udah berasa dingin ya, dan ini udah sore sih sebenarnya, kayak jam 4-an, jam setengah 5 ya kayaknya ya. Ini Coco jalan ke dalam, tempatnya seperti ini guys. Ini gede ya. Kopi Menoreh ini memang terkenal sama makanan-makanan khas dari Jogja ya. Jadi Coco seneng banget guys, karena Coco tuh pencinta makanan tradisional. Lihat guys, Coco ada ngobrol sama bapak ini tadi. Dia jam segini masih ngerapihin buat persiapan nanam lagi ya padi ya, karena kemarin sudah sempat panen. Kondisinya seperti ini dan udaranya enak banget guys. Itu pemandangan di sana tuh semua perbukitan gunung. Oke. Dan memang saat Coco datang ke situ aja nggak ada orang lain guys. Seriusan. Ini sebenarnya rame harusnya, cuman karena udah sore kali ya. Dan di tempat joglo segede gini nih Coco cuma ditemani sama orang dari Tripdu yang nganterin Coco. Enak banget guys. Dan ini dia penampakan makanannya guys. Ada telur, bilangnya barendo, ada lodeh, ada tahu, ada kentang, ada apa lagi, sambal gitu ya, tempe, and then ada kopi sama es jeruk. Murahnya setengah mati guys. Makan di sini enak dan murah bener, dan enak beneran, serius enak. Dan Coco tadi pikir apa bakar sigar sini, tapi nggak jadilah. Oke, lanjut lagi. Dari situ Coco karena udah mulai agak malam ya, udah mulai agak gelap nih, Coco menuju ke hotel tempat Coco nginep nih ya, namanya Hotel Le Temple Borobudur. Tempatnya seperti ini guys. Ini resort baru, Hotel Le Temple Borobudur, nggak jauh dari Borobudur. Coco nyampe sini udah malam, dan orang hotelnya begitu Coco nyampe, Coco harus mukul gong 3 kali, dan kamarnya seperti ini. Dan dia bilang hari ini spesial dikasih kamar yang besar. Jadi dengan jacuzzi segala macamnya ya, cuma memang karena ini Coco juga baru nyampe ya, jadi kondisinya di belakang gelap, tapi nanti besok pagi adalah Coco kasih lihat gambarnya. Ini ada 2 lantai, di atas kamar, di bawah itu standar lah ya guys ya, ada toilet kayak begini, itu tempat toilet gitu ya, dan ada kamar mandinya. Tempatnya terpisah karena dia modelnya, kalau boleh lihat di Google gitu, Hotel Le Temple Borobudur itu memang modelnya dia bulat-bulat begitu ya. Dan ini enak banget guys, seriusan. Coco sih happy banget loh di sini. Udaranya dingin, suasananya itu tenang sekali, bener-bener luar biasa. Dan ini bagian belakangnya guys. Ini sebenarnya tempat yang dikasih ekstra lebih gede ya dari hotel begitu Coco nyampe. Cuma karena ini gelap ya, ada jacuzzi segala macam. Jadi Coco nyampe sini tuh udah malam, lewatin sawah, kiri kanan lewatin rumah penduduk yang cuman muat 1 mobil guys. Seriusan, tapi ini sih cocok sebenarnya buat yang honeymoon kali ya. Tapi Coco sini kan buat kerja, so ya sudahlah. First day ini gue Coco pertama kali guys ke Jogja, dan senengnya setengah mati. Jadi dari bandara ke Kopi Klotok Menoreh itu kurang lebih 40-50 menit. Dari Kopi Klotok Menoreh ke sini pun kurang lebih 40-50 menit guys. Dan ini lumayan jauh ya. Kondisinya seperti ini guys. Ruangannya Coco di atas sendirian kayak begini guys. Buset dah. Bunyi jangkriknya sebenarnya kenceng banget. Ya, dia kasih amenitiesnya lengkap banget tuh guys. Ada kayak begini-begini. Coco buka ya. Itu buat cukur jenggot segala macam, dan di sebelah kiri juga ada sisir segala macam, cuma Coco nggak buka.
kardusnya. Dan ini untuk wastafelnya dia terpisah lagi begini. Gede guys, ini hotelnya sih oke. Beneran serius. Coco suka stay di sini. Cuma memang karena nih Coco sendiri, memang sih sekali lagi Coco berasa ini kegedean sih ya buat Coco ya. Maksudnya 2 lantai, di atas dan di bawah itu kayak walah gitu ya. Dan ini sekali lagi ada spot lagi buat nongkrong malam, cuma agak gelap ya guys. Ini dia kondisinya guys, cakep deh guys. Yang mau coba di sini sih boleh sih. Coco sih rekomen banget serius. Tapi balik lagi di area sini ya ini aja ya, area compound begini aja. Jadi nggak yang seperti hotel pada umumnya yang hingar-bingar, ini enggak ya guys. Dan ini dia akhirnya Coco pergi ke restonya, unboxing Por Laranaga dari Kuba. Nih Coco beli bawa dari Jakarta guys. Ini Coco nunggu-nunggu, ya ampun saking pengen nyigar. Coco bawa dari Jakarta, bawa ke sini, bayangin nggak? Por Laranaga guys, ini salah satu sigar kesukaan Coco dengan size panjang 43/4 inch atau kurang lebih 120 mm atau 12 cm dengan ring 52 dari Kuba pastinya. Dan ini salah satu sigar yang Coco suka ya, dan Coco nunggu-nunggu buat unboxing. Coco bingung di Jakarta, udahlah ke Jogja aja lah, sekalian jalan kerja Coco bawa aja. Masih fresh, ada 10 batang, betul, 1 kotak, harganya 3 jutaan. Ya sebatangnya berarti 300 ribuan ya, kurang lebih kayak begini. Kenapa Coco milih sigar ini? Sekali lagi karena Coco pernah beli dan taste-nya dari beberapa tipenya Coco suka. Sepertiga pertama guys, ini Coco sambil sambil cut ya. Coco bawa cutternya juga yang biasa aja karena takut hilang guys kalau pergi beli yang pakai kolibri, tahu sendiri kadang-kadang takutnya hilang aja gitu. Jadi ya udah, singkat cerita, ini profile rasanya guys itu memang yang Coco suka karena dia jatuhnya walaupun medium bodied gitu ya, tapi dia kuat di honey vanilla ya, itu berasa banget guys. Dan itu yang Coco suka, memang sigar-sigar seperti ini yang honey vanilla gitu ya. Lalu ada karamelnya di 2/3 gitu ya, ada sweetnya. Dan tetap walaupun begitu tetap sidarnya juga berasa ya. Ini sekali lagi juga koreknya atau torchnya nggak proper banget karena Coco bawa yang ada aja. Tapi ya sudahlah, ini not bad lah ya guys. Dan yang lucunya adalah Coco tetap berasa balik lagi tadi, sidarnya tuh kuat ya. Di drawnya enak, bener-bener enak. Jadi memang dia konstruksinya tuh bagus. Nah ini Coco di sini bakar. Ini kurang lebih kayaknya udah jam 8 ya guys ya, apa jam 8:30 gitu. Capek juga sih, tapi happy-nya setengah mati guys. Karena aduh guys, sigar kesukaan, jalan-jalan di tempat yang suhunya juga oke. Ini kayaknya kurang lebih malam ini 20 derajat ada ya. Jadi enak banget. Dan di sini buat informasi, Coco hanya ditemani sama tim dari Tribu yang anterin jemput Koko, Coco. Lalu kalau di sebelah kanan ada bule 1 gitu ya, dia juga menikmati kesendiriannya. Dan udah di restoran jam segini gak ada siapa-siapa dan hanya bunyi jangkrik ya guys. Ini dia 2/3-nya. Di 3/3 secara teori ada peppernya, tapi Coco gak rasa itu. Ya mungkin karena Coco juga masih agak sedikit flu, mulut berasa sedikit agak pahit, tapi overall enak. Dan Coco menghabiskan ini waktu dari 3/3-nya kurang lebih 40-an menit ya nyigar ya. Dan balik lagi, sigar Por Laranaga ini memang sigar brand lama ya, dari 1834 ya kan. Tapi di Jakarta sih agak susah nyarinya, tapi ya thanks God dapat juga lah. Seneng banget guys. Jadi ini malam-malam balik lagi tadi dari bandara bla 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 terus sampai nonstop itu ya udah di sini akhirnya menikmati bisa nyigar. Dan ini dia Coco di pagi harinya karena dia room bukanya itu jam buka sarapan jam 7 pagi, sedangkan Coco kan morning person ya. Coco bangun dari jam 5:30. So ya udahlah, jadi ada kopi di kamar, Coco bikin dulu aja. Ini dia penampakan pagi harinya. Coco udah mulai ngopi nih kurang lebih jam 6-an. Walaupun kurang cocok ya guys karena kopinya robusta, Coco lebih suka arabica. Dan ini posisi yang semalam guys. Jadi Coco sambil ngopi sambil buka, lihat posisi jacuzzi yang ada di belakang. Sebegini panjang guys. Jadi Coco dapat kamar yang di-upgrade. Baik banget pihak hotelnya, Coco di-upgrade panjang. Ada taman ke belakang, cuma memang Coco nggak main ke belakang atau nongkrong di belakang karena abis hujan jadi agak-agak becek.
Tapi overall kalau kalian lihat di ujung itu ada pagar dan daun ya, pohon pisang-pisangan atau apa. Itu di belakang itu sawah guys. Jadi bener-bener Coco dapet yang di tengah ini panjang sambil ngopi. Ini akhirnya Coco jalan pagi, kurang lebih jam 7 lewat dikit waktunya untuk breakfast. Di sini ada relief kayak gini ya. Ada relik beginilah, sorry. Ada relik dengan keterangannya. Karena memang di sini banyak banget gambar-gambar, terutama yang patung-patung Buddha ya. Jadi memang untuk yang Buddha pasti seneng nih tinggal di sini nih. Coco sambil jalan, mau sarapan, dan karena memang di Jogja ini mungkin juga untuk okupansi rate-nya kan bukan high season ya. Jadi ini sarapannya memang katanya sih bukan yang buffet, tapi yang ala carte. Ya, Coco sambil jalan lah ngeliatin, dan udaranya pagi ini itu sangat super duper sejuk banget guys, enak ya. Ini masih jam 7-an ya, belum juga nyentuh ke jam 7:30. Kondisinya kayak begini guys, dalam kondisi terang. Nah itulah hotelnya kayak gitu tuh, bulat-bulat begitu tuh, 2 lantai gitu ya, dia model-model resort gitu ya, cakep, dan tempatnya bersih gitu ya, enak banget. Nah ini tempat yang ini di depan ini, meja ini nih adalah tempat Coco tuh yang Coco tunjuk. Ini adalah tempat Coco semalam nyigar, baru kelihatan jelas itu ya di pagi hari ya kurang lebih. Nah ini sebelum sarapan Coco naik ke atas ke rooftop. Katanya sih dari sini sebenarnya bisa kelihatan langsung Borobudur karena memang jaraknya nggak terlalu jauh. Namun jam segini sih Coco nggak dapat apa-apa kecuali sawah ya. Jadi kelihatan Borobudur katanya, tapi ya, dan sunrise-nya tuh katanya sih wah banget gitu ya. Cuman di sini jam 5-an gitu guys, Coco masih tidur ya, jam 5:30 lewat Coco baru bangun kurang lebih. Ini bagian atas di lantai 3-nya gitu ya, kurang lebih seperti ini penampakannya, dan di sekelilingnya sawah guys, bener-bener. Jadi kalau yang suka nature atau teman-teman yang suka ya ini sih boleh juga sih gitu ya. Nah, pantesan kemarin juga dibilang kalau misalnya mau nyigar atau apa di atas juga bisa gitu. Cuman semalam agak terlalu dingin ya udaranya ya. Jadi ya Coco di bawah aja. Lihat guys, hijau-hijau. Gila guys, ini kalau kalian di sini bayangin nih jam segini kena matahari pagi, and then udaranya masih dingin. Ini sih top notch banget sih. Bener-bener menyenangkan lah gitu ya. Sejenak guys, ini sih penghilang stres guys. Jadi kalau lagi butuh ketenangan sih boleh ya. Yang biasa kerja di kota, kalau stres dengan keseharian, dengan bunyi-bunyi mobil, macet ya kan, di sini sih well recommended lah. Nah ini dia salah satu ikonnya ya, kalau dilihat di Google gambar ini ada yang bagus, gambar fotonya bagus, ada yang ngambil. Ya cuman Coco kan ke foto-foto cuma ngerekam video aja, kurang lebih gitu sih guys. Nah ini Coco udah turun ke bawah, ngelihat guys ya, banyak patung-patung Buddha, dan ini restoran yang tempat Coco akan sarapan. Ini bangunannya Coco sih suka ya, bener-bener bersih gitu ya, dan di tengah itu ada gambar kepala patung Buddha ya. Jadi kalau mau masuk itu bener-bener langsung senternya adalah kepala patung Buddha ini. Nah ini restoran guys. Jadi kalau Coco nanti duduk ada di sebelah kanan lah. Coco pilih di situ karena kan yang semalam udah. Nah ini dia adalah sarapan Coco pagi-pagi. Ada roti, ada jam gitu ya, ada butter. Nah jam itu banana jam. Ada bubur sumsum, kalau yang tahu bubur sumsum enak. The bestnya adalah ini, Coco pesen lontong sayur. Guys, ini nggak bohong, ini Coco apa ada yang ngomong ya. Ini lontong sayur, kalau misalnya kemarin Coco nggak gengsi ya, Coco kayak pengen bilang lu guys, boleh nggak sih mbak saya nambah lagi, karena gila sih, ini lontong ketemu sama sambelnya guys. Itu buat informasi, itu sambal karena Coco hari ini mau aktivitas, Coco tuh tahan-tahan takut mules ya guys. Tapi itu aja masih sisa dikit, itu Coco pengen tublekin semua karena sambelnya ketemu sama lontongnya isi bengis banget. Rasanya tuh bener-bener enak. Dan seriusan kayak pengen ngomong, boleh gak sih nambah, cuman ya sudahlah ya, karena juga memang mau aktivitas lagi kan. Dan Coco ngopi juga, dan sampai bersih guys. Ini seriusan, ini sih applause to the chef ya, beneran serius. Kalau misalnya udahlah, sekali lagi kalau misalnya kemarin nggak mau aktif sih Coco gas abis-abisan, cuman ya sudahlah karena mau aktivitas. Nah balik lagi ini yang di sebelah kiri sih
ini adalah kepala patung Buddha tadi ya guys. Jadi kalau dari depan masuk ya seperti ini. Nah ini ada di Coco ada di sebelah kanannya lagi duduk. Dan jam 7 something ini setengah 8 belum ada orang. Dari situ Coco mandi langsung berangkat ke Borobudur. Dari hotel ke Candi Borobudur itu kayak around 10 minutes aja. Dan ini Coco langsung udah bayar, masuk kalau nggak salah bayar cuma 50.000 apa berapa gitu, lupa ya, murah-murah. Lalu masuk, dinaikin mobil listrik begini, kita diantar ke titik untuk turun, untuk mulai masuk ke area candi. Cakep, namun guys, ini si Coco ngomong apa adanya. Ini baru kurang lebih jam 9 pagi, 9-an something. Panasnya guys, seriusan. Ini Coco udah mandi, jadi khusus hari ini sih Coco mandi 4 kali 5 kali ada. Karena ini bener-bener basah badan Coco karena panas. Padahal Coco tuh udah beli topi, bayangin ya, itu topi harganya 50.000, murah meriah Coco beli, dan nyewa payung guys cuma 10.000. Jadi udah pakai topi, pakai payung. Nah ini dia payungnya. Nyewa 10.000, itu badan Coco basah total. Jadi kelihatannya jam 9 pagi masih fresh, tapi pada intinya sama sekali, gila guys. Panasnya pol. Jadi kalau misalnya kesini mau main ke area sini, saran Coco ya adalah you guys mesti bawa ekstra sunblock, sunscreen, and then kaos, celana ya kan. Pokoknya bawa, jangan sampai perih. Ini bener-bener panasnya ampun. Kelihatannya sih kayak nggak panas ya, kayak seger aja, tapi bener super duper panas dan ngelekep ya. Jadi ya begitulah. Nah ini Coco pertama kali guys ke Candi Borobudur. Lihat deh, cakep banget guys. Itu bersih, cakep gitu ya. Yang bikin kurang dari tempat ini cuma satu guys, panas guys, udah itu aja. Dan ini ada beberapa nawarin foto ya, ya Coco nggak foto lah ya, udah bawa handphone sendiri. Tapi ya di atas, Coco kan ada 2 pilihan guys, sorry. Jadi ada ke pelatarannya atau naik lagi ke atas, bayar lagi kalau nggak salah 150.000 gitu ya kalau nggak salah kemarin. Cuma karena Coco tahu panasnya naujubillah, dan Coco tahu kemampuan Coco nggak kuat panas ya kan, daripada pingsan, so Coco tuh datang ke Borobudur hanya di pelataran. Jadi Coco nggak naik lagi. Tapi mungkin kalau misalnya berangkat agak sorean, yang which is adem super duper, Coco pasti bayar lebih, nggak apa-apa, mendingan naik ke atas. Jadi bisa tahu, tapi nggak kuat guys. Coco tahu banget, Coco tuh nggak bisa kuat panas. Ini di tangga ini udah berasa nyenger panasnya naujubillah. Ini beneran nggak bercanda. Even Coco ada ngelihat bule aja pengos-ngosan ya. Jadi Coco ini basically hobi jalan guys, jalan kaki maksudnya. Almost every day ya Coco sometimes suka jalan kaki ya, paling nggak minimum 10.000 langkah. Jadi buat Coco hal begini mah kecil lah. Tapi panasnya sih nyiksa, nggak bohong. Ini bener-bener sadis. Cakep guys. Ini dia namanya Candi Borobudur, dan Coco baru pertama kali guys kesini guys. Noraknya naujubillah. Lihat ya guys, semua orang rata-rata pada nyewa payung. Kenapa? Karena panasnya bener-bener ampun naujubillah. Ya. Nah sebenarnya di area Borobudur ini juga nanti ada delman. Jadi kalau misalnya mau arah balik ada delman, lalu ada mobil listrik yang juga berbayar, ada juga yang gratis. Nah biasanya kalau yang gratis dia harus jalan lagi dulu ke titik tertentu, tapi overall ya sambil nikmatin suasana ya jalan lah ya, kurang lebih begitu. Ini guys Coco kasih lihat penampakannya Candi Borobudur. Cakep banget guys. Cakep guys, beneran norak banget Coco tuh. Gila, Coco ngerekam di sini walaupun panas dengan sabarnya, rasanya happy, nggak bohong. Dan rilis stres juga ya buat yang suka kerja. Boleh lah sesekali, even Coco juga kesini sambil kerja, tapi banyak waktu buat begininya tuh seneng banget guys. Lihat ijo, candi ya kan, norak banget. Sekali lagi guys, ini cakep bener-bener cakep. Cuma satu kekurangannya guys, panas. Gila. Ini di posisi samping, arah mau keluar. Ya Coco menghabiskan beberapa foto lah ya, karena dari Tripbu itu bilang, Pak mau di foto. Coco pikir boleh lah, masa nggak ada kenang-kenangan ya kan. Jadi Coco sih basically ada foto beberapa di area di Borobudur ini ya. Di sini nggak boleh ngerokok ya guys, jadi ya sudah. Nah ini Coco mau mengakhiri, Coco mau makan siang di Amanjiwo, namun begitu masuk ujung-ujungnya sih memang tutup karena lagi rame. Nanti Coco lanjut ke part 2 yang lebih sadis lagi guys, karena Coco masuk ke dalam pasar-pasar dan melewati beberapa area dan termasuk Malioboro. Jadi yang video part 1 ini
sampai di sini dulu ya guys. Coco juga nggak lama-lama lagi. Yang pasti udah masuk Aman Jiwo ini full buat makan siang. Jadi Coco ujungnya sih makan di luar, dan makan di luar itu pun mau ngerekam baterai habis mati. Jadi ya sudah total. Oke guys, kita berkabar ya untuk yang part 2. Terima kasih guys yang sudah subscribe, share, dan komen-komen. Bye bye guys.